Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya, Kak Yandi. Hari ini kita akan melakukan apa ya? Ayo saksikan ya, para pendamping Bina Iman akan membawakan sangat bagus dan membawakan materi dengan indah dan aktivitas pula. Jangan lupa kirimkan di grup Bina Iman Anak Gregorius ya, dan jaga kesehatan. Nah, sekarang kita saksikan dari anak Bina Iman Anak dan pendamping Bia Gregorius Agung. Selamat menyaksikan ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Jumpa lagi dengan Kak Yohana. Sebelum kita mengawali kegiatan Bia online pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Doa pembuka dulu ya. Lipat kedua tanganmu dan pejamkan mata. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari malam hari hingga pagi hari ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai kegiatan Bina Iman online kami. Berkatilah kami dari awal hingga akhir, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Bapa, berkatilah pula kakak-kakak para pembina kami dan kedua orang tua kami. Serta semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu ya Tuhan, di gereja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, yuk kita baca bacaan Injil pada hari ini. Adik-adik yang udah pegang Alkitab, mari kita buka. Bacaannya diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Kalau udah, kita baca bareng-bareng ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak akan cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik
kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Selamat berbahagia, salam sehat, salam luar biasa. Semoga adik-adik hari ini sehat dan luar biasa. Kita sudah mendengarkan bersama-sama mendengarkan Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13 mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Perumpamaan ke-10 gadis-gadis itu menekankan bahwa semua orang yang percaya harus senantiasa memperhatikan relasi atau hubungan iman kita kepada Tuhan. Mengingat Kristus bisa datang pada saat yang tidak diketahui dan tidak diduga. Kita harus bertekun dalam iman supaya bila hari jam itu tiba, kita akan diterima oleh Tuhan yang datang. Kelalaian untuk memelihara hubungan pribadi kita dengan Tuhan pada saat kedatangannya kembali berarti kita bisa dikucilkan dari kehadiran dan kerajaannya. Contohnya adalah tidak pernah berdoa, malas ke gereja, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tidak mau belajar, tidak jujur, membantah orang tua, sering menyalahkan orang lain, dan masih banyak lagi. Melalui bacaan Injil ini, kita diajak untuk menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang membawa pelita dalam kehidupan dengan bertekun dalam iman. Contohnya ya, rajin berdoa, tidak menghina Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan, berbuat kebaikan kepada siapa saja, tidak membantah orang tua, berkata jujur, menyayangi semua orang, dan masih banyak lagi. Kita perlu menerapkan perilaku ini ke dalam kehidupan kita kapanpun dan dimanapun, sebab kita harus berjaga-jaga dan tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Semoga adik-adik perumpamaan ini berguna bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Jadi hari ini kita akan membuat tentara ya.
Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 2 kertas karton atau buffalo, lalu lem, gunting, spidol. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat pola lingkaran seperti ini, lalu membuat pola persegi panjang dan persegi api seperti ini. Nah, setelah itu kita tempel pola lilinnya ini ke lingkarannya seperti ini. Nah, setelah ditempel seperti ini, 3 ini, kita tulis ayat-ayatnya di bawahnya sini. Tulis karena itu jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ayat berapa? Matius 25:13. Dadah, jadi selamat mencoba. Gimana kegiatan Bina Iman online hari ini? Seru kan? Adik-adik sudah di penghujung waktu. Sekarang mari kita bersatu dalam doa dengan doa penutup. Lipat kedua tanganmu dan pejamkan mata. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan Bina Iman Online pada hari ini. Ya Bapa, berkatilah kami selalu dan lindungilah kami selalu dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa, semoga firman-Mu pada hari ini dapat kami laksanakan dengan baik. Dan berkatilah pula untuk kedua orang tua kami serta para pembina Bina Iman Online, kakak-kakak para pendamping kami. Ya Bapa, kami juga berdoa agar kami dapat berkumpul bersama kembali di dalam gereja melayani Engkau dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan.
Ayo, gimana adik-adik? Bagus kan para pendampingnya yang membawakan materi, yang membawakan kreativitas, yang baca juga sangat bagus. Kalian suka baca gak? Pasti suka baca. Ingat, kirimkan ya melalui grup Biak Gregorius yang sudah ada supaya bisa ditayangkan di Instagram Biak Gregorius Agung ya. Dan jangan lupa menjaga kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker ya. Jangan lupa ya adik-adik, jaga kesehatan supaya kita selalu kuat dan sehat. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Oke, terima kasih. Dadah. Bye.